sekalian bikin nama. Karena ketuanya siapa nih? Goldi. Gimana nih? Grup 7. Iya, betul. Oh ya, berarti benar sama saya. Iya, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar adik-adik? Baik. Kita mau tutorial ya. Saya absen dulu ya. Iya, iya. Ya. Ini skenario berapa? Kita akan mulai. Satu ya. Skenario 1 ini sebelum kita mulai kita harus memilih ketuanya sama scribernya ya. Kira-kira siapa jadi ketua? Oke, saya ngobrol. Mas Bungaran ya. Iya. Lalu jadi scribernya Saya boleh dong. Mbak Inka ya. Iya. Baik. Kita mulai skenario 1. Silahkan langsung diambil alih oleh ketuanya ya. Mas Bungaran silahkan. Oke, baik. Terima kasih dokter. Mungkin Inka bisa sekalian connect ke laptopnya ya untuk jadi subscriber. Teman-teman, sebaiknya sebelum kita mulai tutorial, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, terima kasih lalu dari berdoa. Selanjutnya kita langsung ke step pertama aja ya. Tapi sebelumnya kita baca dulu mungkin skenario-nya. Ada yang volunteer untuk baca? Aku nggak apa. Oke, boleh. Yuk. Oke, langsung aja ya. The journey of food we consume. A 13-year-old boy has a task from school about what happens to what we are eating and what are the benefits of the change. Besides being regulated by the nerve system, the digestion process is influenced also by several hormones. Oke, thank you Vio udah baca skenario-nya. Ke step 1 aja nih kita mengklarifikasi terms-terms yang mungkin teman-teman belum familiar. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kosakata baru? Saya mau tanya makronutrien. Oke, boleh. Makronutrien. Ada lagi? Saya mau tanya hormon. Hormon. Oke, udah 2. Ada lagi nih? Saya mau tanya digestive glands. Digestive glands. Oke, ada lagi? Oke, kayaknya nggak ada ya. Kalau gitu kita lanjut mungkin bisa dicari arti-artinya ini kira-kira apa. Ada yang mau berpendapat dulu nggak untuk makronutrien? Aku mau coba untuk makronutrien. Jadi makronutrien itu, makro kan berarti besar, nutrien itu berarti nutrisi. Jadi makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar, kayak misalkan protein, lemak, karbohidrat gitu. Oke, thank you Nabila udah ngasih artinya makronutrien. Selanjutnya ke hormon, ada yang apa tuh? Kalau Apa? dari pemahamanku hormon itu dia seperti senyawa kimia yang diproduksi sama kelenjar endokrin dan dia bakal dilepaskan ke aliran darah. Itu nanti fungsinya untuk mengatur berbagai fungsi tubuh. Thank you. Ada lagi mungkin yang mau berpendapat, misalnya dari 3 ini ada yang nggak setuju atau ada yang mau nambahin? Nggak ada? Kalau nggak ada, apa nggak aman ya? Kita bisa lanjut ke step 2 ya? Oke, mari kita lanjut ke step 2. Ya, sebelum ke step 2 saya ingatkan ya. Ini kalau di step 1 kan saya memperhatikan teman-teman kan pada buka gawe nih, itu masih diperbolehkan memang. Jadi kalau misalnya di step 1 ini misalnya ada kata-kata yang memang belum dipahami, boleh searching artinya apa begitu ya. Tapi saya ingatkan di step kedua, mulai step kedua kita mau masuk step 2, mohon ini nanti gawenya ditutup ya. Gawe itu hanya boleh digunakan untuk mencatat, tapi yang nggak boleh adalah ini
mencari jawabannya, mencari pertanyaan. Itu kan sekarang modelnya ada AI. Nah ini yang kita nggak boleh, karena memang tujuan tutorial bukan semata-mata menggugurkan kewajiban mencari pertanyaan dan jawaban dengan bantuan AI. Jadi lebih ke arah melatih critical thinking dan berlatih peran serta berlatih yang lain-lain ya. Begitu ya, oke teman-teman ya. Mohon ditutup ya gawainya. Jadi kita akan mulai diskusi menggunakan prior knowledge yang ada. Oke, silahkan Mas. Oke, kita sekarang masuk ke step 2 ya teman-teman. Di sini kita mendefinisikan problem. Ada pertanyaan-pertanyaan mungkin dari teman-teman terkait skenario tadi. Ada yang mau nanya? Oke, boleh Vio. Oke, aku izin bertanya ya teman-teman. Aku mau tanya, kenapa sih setiap kita makan atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu harus diubah di dalam tubuh? Kenapa makanan harus diubah di dalam tubuh? Oke, kalau makanan harus diubah ya? Iya. Sip, thank you. Ada lagi pertanyaan-pertanyaannya? Kita kumpul dulu. Aku juga mau nanya, mungkin agak relate juga sama pertanyaan Vio. Gimana sih caranya makronutrien tadi itu bisa diubah menjadi energi? Oke, thank you. Berarti sekarang kenapa bisa jadi energinya tuh yang pakai tubuhnya gitu. Dan ada lagi? Aku mau nanya. Teman-teman, udah cukup? Cukup. Oke, kalau cukup mungkin kita bisa jawab pertanyaannya di step 3 ya. Ya, mungkin ini ya sebelum kita ke step 3, dari pertanyaan-pertanyaan ini mungkin ada dirasa temanya sama, berdekatan, itu bisa dikelompok-kelompokkan dulu mungkin ya. Berarti dikelompokkan dulu aja ya. Teman-teman setuju kalau dikelompokkan dulu? Setuju. Oke, ayo kita kelompokkan dulu. Sip, mungkin ya kita mulai dari nomor 1. Mengapa setiap kita makan harus diubah dalam tubuh? Itu mungkin bareng sama nomor 2. Setuju. Gimana? Setuju ya? Ya, setuju. Boleh. Oke, berarti kita ada 4 grup ya. Oke, sip. Itu benar ya? Ya, Oke, sekarang step 3 ya teman-teman. Kita mulai dari nomor 1 aja. Oke, nomor 1, mengapa setiap kita makan harus diubah di dalam tubuh? Ada yang mau berpendapat? Jawabannya pendek-pendek aja sih. Kenapa nih kira-kira? Mengapa harus diubah dalam tubuh? Aku mau jawab. Aku di sini nangkepnya makanannya itu bisa diubah, misalnya dari bentuk yang besar jadi bentuk yang kecil. Itu salah satu caranya lewat dikunyah. Ya tujuannya supaya lebih mudah dicerna nantinya. Oke, Gitu. lebih mudah dicerna. Ada lagi alasannya lainnya? Saya mau nambahin, mungkin lebih mudah dicerna itu lebih kayak bisa di-convert jadi energi dalam tubuh. Karena kan waktu kayak kemarin waktu kita lecture kan diubah jadi ATP gitu kan. Gitu sih. Oke, ada barunya ATP. Berarti bisa diubah untuk jadi ATP ya. Nanti Iya. kita dalamin lagi. Ada lagi yang mau berpendapat? Kalau enggak kita lanjut ke nomor berikutnya nih. Oh iya. Oke, lanjut dulu ya. Sip, lanjut ke nomor 2. Gimana cara makronutrien diubah jadi energi? Oke, sekarang caranya teman-teman. Ada yang tahu nggak? Mungkin aku mau ngejawab seperti yang udah dibilang Vio tadi. Sebenarnya semua makronutrien itu setahu aku bisa diubah jadi bentuk ringannya atau bentuk ATP yang bisa dicerna oleh tubuh kita. Caranya gimana itu nanti ngelewatin proses kimia gitu. Nah kalau setahu aku yang jadi sumber energi utama itu karbohidrat, habis itu ada cadangan energi utama itu lemak, sama cadangan akhirnya itu adalah protein. Oke. Untuk berarti makronutrien ada 3 itu ya? Iya. Oke. Oke. Udah 10 pertanyaan kita jawab semua ya guys dari step 3. Lanjut kita ke step 4. Ini kita jawaban-jawaban yang tadi kita perdalam ya, lebih spesifik, khususnya kalau ada poin-poin mungkin
Inka bisa di copy paste ke step 4. Oke, kita lanjut ke step 4 ya. Kita analisa problem-problemnya. Dan nomor 1 nih, tadi pertanyaannya mengapa setiap kita makan harus diubah dalam tubuh. Ada yang ngomong karena biar lebih mudah dicerna, dan katanya artinya lebih mudah dicerna dalam artian itu bisa diubah jadi energi atau ATP. Mungkin ada yang mau nambahin nggak? Mungkin lebih memperdalam, khususnya mungkin bagian ATP ya. Kayaknya masih banyak yang bingung nggak sih ATP. Mungkin ada yang mau jelasin nggak kira-kira? Yang enzim-enzim gitu kan ada kayak amilase, lipase gitu kan, sedang kayak petialin. Kan aku agak lupa sih itu kayak lokasi-lokasinya di mana. Ada yang ingat nggak? Atau kita gambar aja biar visualisasinya gampang. Boleh. Ada yang bisa gambar? Aku coba gambarin dulu. Ya, Pak. Boleh. Bisa nggak, Pak? Gambarnya dari mulut dulu nggak sih, Pak? Iya, dari mulut. Kurang lebih ya. Aman-aman. Jago. Maaf ya, tadi. Ini bisa diatur kan? Duodenum. Ini ada hati kan, tapi kayak Pankreas. Oh iya. Pankreas ada. ini ya. Terus nanti saya masuk ke usus. Duodenum, jejunum. Iya. Bisa. Oke. Iya. Berarti mungkin kita mulai dari mulut dulu ya. Mulut tuh terjadi apa sih? Coba aku sekarang yang ini kali ya. Kalau mulut itu kan Setauku ada yang tadi Gimana? dikasih tahu Petialin. itu Petialin. sama alpha amilase itu untuk proses karbohidrat. apa ya tadi? Petialin atau amilase? Gue masih Sama nggak sih? Atau beda itu? Hmm, Sama nggak sih petialin sama amilase? Oke, sama. Sama. Jadi ada apa aja di mulut? Enzim petialin sama atau alpha amilase mencerna karbohidrat. Petialin mencerna karbohidrat. Kayaknya dua-duanya untuk Dua-duanya karbohidrat ya. iya. Petialin amilase Sama. sama aja nggak sih? Bukannya beda? Sama memang sama. Ya udah sama. Yang belum beda siapa? Itu beda soalnya. Kayaknya Atau sama deh. iya. Atau Sama lah. Petialin. Sama-sama pati kan? Iya sih. Iya kan? Itu Tapi kan kalau gua. seingat aku beda ya. Sama. Lanjut ke usus aja, lambung. Nggak tahu nggak sih? Iya itu jadinya sama atau beda ya? Sama. Nah di sini bisa ini nanti ya, misalnya memang nggak yakin nggak apa-apa di step ini, nanti bisa mungkin dimasukkan dalam yang objektif lebih dalam lagi mencari informasi yang lebih valid ya. berarti Oh, kita oh. catat aja Berarti dimasukin dulu ya dok? Silakan dicatat Catat dulu aja. heeh. Ini mau bahas enzimnya aja terus sekalian kayak proses mekaniknya kayak Prosesnya boleh. di Boleh. mulut berarti Heeh. punya nggak? Jadi bolus apa enggak? Iya, Iya, benar-benar. Punya terus ada apa namanya air liur juga kan? Iya. Apa sih namanya? Saliva. Terus ini. Bakteri. Terus tadi apa yang bikin? Renin. Renin itu untuk susu. Laktosa. Laktosa atau susu? Oh, seingatku itu ya untuk susu kan ya? Tapi aku lupa susu jadi apa? Di lagi duodenum nggak sih beda lagi? Aku lupa susu jadi apa? Nanti tambahin nggak sih? Iya. Boleh. Renin itu saya tahu untuk Asam amino. susu nih. Kayaknya susu. Dicatat lagi aja kah? Hah? Dicatat Iya lagi. untuk nanti kita Oke. cari lagi berarti bisa bilang. Ya. Terus sudah ya? Udah nggak sih? Terus jadi feses kan? Iya. Iya. Di rekut anus. Oke. Ada lagi teman-teman? Udah sih. Udah ya. Oke.
Sip. Ya, berarti nomor 2 udah ya. Nomor 2 udah. Oh tadi proses kimia, tapi kayaknya nggak ada yang tahu ya. Proses kimianya apa pada apa nggak? Siklus-siklusnya nih. Terus kayak yang 1 kalori diubah jadi berapa? 32 ATP. Berapa sih? Aku nggak ingat. Kalau nggak ingat, Iya. tak gas dulu. Catat itu. Nah, gitu tuh. Lanjut ke nomor 3 ya. Sip. Udah kita jawab ya tadi enzim-enzimnya, terus bentuk sel juga. Ada yang mau nanya lagi atau mau nambahin mungkin nomor 3 ini? Aku boleh nanya nggak pertanyaan tambahan gitu? Aku tiba-tiba kepikiran kayak itu kan bahas tentang cara tubuh adaptasi terhadap jenis makanan kan. Nah kebetulan tuh mamaku tuh ada alergi makanan gitu. Terus aku dengar-dengar tuh juga ada istilah intoleransi makanan gitu. Itu sama nggak sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak mungkin? Mungkin aku mau jawab sih, kalau setahu aku ya kayak alergi sama intoleransi makanan tuh kayak 2 hal yang berbeda gitu. Karena kalau alergi setahu aku itu dia lebih kayak melibatkan sistem imun yang lebih satu tubuh gitu kan. Nah kalau intoleransi makanan tuh kayaknya lebih spesifik di sistem pencernaan aja gitu deh seingatku. Aku juga mau nambahin, mungkin kalau alergi itu biasanya prosesnya terjadi lebih cepat gitu. Kayak contohnya dari pengalaman aku sendiri ya, kan alergi udang. Jadi setiap habis makan udang tuh kayak beberapa jam atau menit setelahnya langsung kayak ruam-ruam muncul dan gatal-gatal gitu. Jadi kayak imunnya emang langsung bereaksi terhadap mungkin chemical yang ada di udangnya gitu. Tapi kalau susu tuh intoleransi atau alergi? Iya. Kayaknya intoleransi sih. Nah, tapi aku juga cepat loh, Vi. Oh iya? Cepat banget kayak habis minum susu. Kan aku kan kecil soalnya cuman nasi aja kan, terus habis itu kayak susu formula nggak sering juga karena susah kan. Jadi sekarang kalau aku minum susu biasanya nggak sampai sejam itu juga udah langsung mual, terus biasanya langsung kebelet toilet. Oh gitu. Iya. Tapi pasti itu reaksinya kayak di sistem pencernaan kan, kayak kamu pasti pengennya jadi mau pup Iya. gitu kan, langsung ke diare. Beda kan kalau Vio kan kalau alergi kamu reaksinya apa? Langsung kayak Gatal-gatal gitu gatal, kan. iya. Menurut aku kayak beda sistemnya gitu sih. Yang satu lebih kayak satu tubuh gitu. Kalau kamu lebih kayak ya udah di pencernaan kamu aja gitu. Oh, berarti kalau intoleransi cuman di sistem pencernaan saja, berarti bisa dibilang gitu. Iya, bukan imunnya, berarti kamu kayak kekurangan laktos gitu. Kayak kurang Kamu enzimnya kan gitu. kamu nggak punya enzim yang buat mencerna si susu itu deh kayaknya. Berarti imperfect gitu ya. Iya. Mungkin ada yang menghubungkan dengan katakanlah reaksi hipersensitivitas itu masuk apa enggak gitu kan. Oh iya. Iya, alergi gitu. Iya, sama itu mungkin diinget-inget lagi. Oh sih, kalau kaitannya dengan diagram yang ada di biokimia itu gimana? Ya kan masih kan ada gambar-gambar tuh. Betul dong. Kalau diagram tuh seingat aku ini karena aku intoleransi susu ya kan untuk mengubah apa sih mengubah laktosa jadi glukosa ya atau gimana? Bukan. Terus yang enzimnya yang nggak ada tuh enzim laktase. Iya. Enzim yang nggak ada itu enzim laktase. Enzim laktase itu mengubah apa? Asam amino, bukan ya? Laktase jadi laktosa. Laktase kan enzimnya. Namanya. Enzim laktase mengubah Laktosa jadi glukosa. laktosa. Oh berarti kan karena nggak ada enzim laktase, Jadinya laktosanya nggak bisa dicerna. Makanya Akhirnya jadinya- dikeluarin. oh. Karena kayak nggak bisa diubah nih, mau dikemanain lagi. Iya juga ya. Jadi udah keluarin aja. Jadi Iya, diare. betul. Paham. Itu intoleransi. Itu intoleransi. Terus kalau reaksi pada sensitivitas itu lebih di alergi berarti. Iya. Itu tuh yang ada Itu beberapa tuh. tipe itu nggak sih hipersensitif? Iya, benar. Iya, yang aku ingat itu. ada yang gitu. Cuma tipe berbedanya aku lupa deh. Ada yang IgE gitu, aku dengar-dengar. Iya. Kita Makanya masuk kalau ya. alergi kan bisa dites juga kan, dia benar-benar Oh, bisa iya. itu atau enggak. Iya benar. Berarti ada yang ingat nggak tipe-tipe yang mana? Aku lupa Aku lupa sih. Cuma aku ingat ada beberapa tipe gitu. Iya. Mm-mm. Berarti masukin L aja ya. Boleh. Ya, sip.
Berarti tadi yang apa reverse Sehingga LO-nya jadi lebih spesifik nanti ya, apa yang mau diketahui. Iya. gitu. Oke. LO-nya berarti tipe hipersensitivitas. Iya, Oke. karena kita bedain sama tadi makanan ya. Oke, sip. Ada lagi? Thank you pertanyaannya tadi. Dari Nabila, boleh ya? Aku izin tanya lagi ya. Aku ini sebenarnya kepo. Kalau kita sering lihat orang maraton gitu kan, dia tuh kayak beberapa hari sebelumnya tuh sering istilahnya carbo loading, jadi makan karbo banyak gitu. Nah aku mikir kenapa nggak makan glukosa aja, kenapa harus makan karbohidrat gitu loh? Iya, kenapa ya? Kenapa ya? Semua butuh glukosnya padahal. Tahu. Apa karena ini? Kalau glukosa, kita misalnya glukosa gula kita makan langsung dipakai. Tapi kalau kita carbo loading ada prosesnya, jadi nggak langsung dipakainya pas maratonnya. Oh, benar-benar. Karena ada jamnya juga nggak sih, kayak Iya. berapa jam sebelum maraton carbo loading? Terus beda aktivitas fisik kayaknya juga beda energinya juga sih. Cuma aku nggak tahu kayak aktivitas apa pakai energi apa, aku lupa. Yang pasti bukan protein. Karena Protein yang kan ada, luas. nggak disuruh protein nggak sih? Emang disuruh makan ayam ya kalau sebelum maraton? Enggak sih. Enggak. Protein yang terakhir. Biasanya sih Kita karbo ya. karbo dulu, glukos dulu. Tapi alasanku nggak, maksudnya aku cuma mikir-mikir aja loh guys. Mau dicari aja nggak nanti dipastiin? Boleh Iya, dari iya, LO kali ya. Masukin Iya, LO aja. masukin LO. Carbo loading, kenapa? Kalau pakai karbo ya kenapa nggak glukosa? Oke, thank you Dia. Cukup ya, udah nggak ada yang mau nambahin ya. Kalau gitu, tapi sebelum kita tadi ke LO-nya, kita buat mind map dulu. Mungkin boleh dibuka ya mind mapnya ya. Oke, mind mapnya yang pertama mungkin kita pertama dari awalnya tutorial gitu. Apa sistem pencernaan. Oke, kita lanjut ke step 5. LO yang pertama tadi ini nggak sih yang carbo loading dulu? Oke. Oke, Jadi, kenapa kenapa? diperlukan carbo loading sebelum kegiatan fisik yang sangat berat ya, contohnya maraton gitulah ya. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Mungkin yang tadi tempatku belum terlalu kejawab nggak sih? Oh iya benar-benar. Jadi hipersensitivitas. Mekanismenya nggak sih? Tipe Mekanisme hipersensitivitasnya Mekanisme gitu ya. alergi. dalam kurung durasi gitu ya. Kayak tipe-tipenya juga kita perlu pelajari. Sama intoleransi makanannya juga mau dibahas. Boleh sih. Oke, thank you Liza. Nomor 3. Boleh lanjut nomor 4. Ya, mungkin kita review sebentar ya. Yang nomor 1 itu kan mengapa diperlukan selanjutnya itu kan pakai kalimat tanya. Itu yang diharapkan. Kalau yang saya lihat di pertanyaan kedua dan ketiga itu kan tidak berupa kalimat tanya. Nah, mungkin diformulasikan dulu. Kira-kira apa supaya lebih mudah mencarinya begitu nanti jawabannya. Jadi bagaimana? Ya. Oke, terus yang ini berarti Apa ya? Apa ya? Apa fungsi? Oke. Oke. Ya. Terima kasih dokter. Oke, jadi lebih spesifik ya, lebih mudah ya. Silakan dilanjutkan. Lanjut nomor 4. Ada tambahan? Tiara? Sudah. Ian? Sudah. Teman? Oke, dokter dari kami mungkin untuk LO-nya ada 6. Mohon Ada 6 ada ya. masukan mungkin dari dokter Ide. Oke. Sip. Jadi 6 ini kalau saya lihat dari ini catatan saya ini sudah mencukupi ya. Jadi
Saya juga sekalian memberikan feedback kepada teman-teman dari kedalaman materi dan sebagainya cukup. Terus saya juga istilahnya ditopang dengan diskusi Anda yang istilahnya natural berjalan baik ini ya, ini dipertahankan ya, harus dipertahankan. Nah, masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, misalnya katakanlah apa ya, masih ada yang malu berpendapat, yang nampaknya pengen berpendapat ya, ini di sini tuh ngomong-ngomong aja begitu ya, jangan sampai malu, nanti kalau malu disaut sama temennya yang lain nanti ya, karena temennya juga pengen berpendapat, ini nggak masalah. Dan saya kira saya mengingatkan juga apapun pendapatnya istilahnya akan dihargai, nah, jangan sampai malu. Yang teman-teman yang lain juga begitu, nggak boleh misalnya berpendapat terus kemudian mencibir, gitu aja, salah ya, nggak apa. Di sini terbuka, ya. Oke, saya kira itu. Terus kemudian dari step 1 sampai 5 ini sudah berjalan dengan baik juga dan menghasilkan 6 LO. Saya ingatkan ya, setelah ini kan step 6 dan step 7. Jadi step 6 itu namanya adalah independent study atau mencari jawabannya. Nah, saya mohon saya ingatkan lagi bahwa mencari jawaban ini jangan dibagi-bagi ya. Jangan dibagi-bagi. Jadi misalnya katakanlah Mas Bungaran hanya mengerjakan yang nomor 1 aja, terus kemudian Mas Ian ya. Yeah. Nah, itu yang 2 jangan. Tapi masing-masing individu mempunyai tanggung jawab untuk mencari semuanya. Ya, tapi memang diperbolehkan berbeda sumber. Ya, misalnya katakanlah saya sumbernya di jurnal apa, kemudian ada yang sumbernya di jurnal apa, atau mungkin dari expert opinion ya, atau misalnya ketemu dosennya atau konsultasi secara khusus, itu dipersilakan. Tapi harus dicari semuanya. Ya. Jadi nggak boleh dibagi-bagi, oke? Terus yang paling penting lagi adalah di step 7. Step 7 itu nanti kan reporting ya. Reporting itu adalah melaporkan apa yang Anda pelajari di step 6. Jadi step 6 Anda boleh langsung membuat poin-poin ya. Anda buat misalnya gambar nggak masalah, siklus gitu juga nggak masalah. Tapi step 7 kembali lagi aturan tidak boleh buka laptop gadget untuk membaca letterlet kalimatnya, itu nggak boleh. Ya, jadi nanti ditutup, Anda menjelaskan, berdiskusi menggunakan kata-kata sendiri, itu yang namanya paraphrasing. Kalau mau membuka laptop hanya untuk presentasi masih boleh ya, poin-poinnya. Misalnya siklus Krebs, Anda jelaskan gambarnya siklus Krebs, tapi kemudian tolong jelaskan dengan bahasa sendiri, itu yang diperbolehkan. Tapi yang nggak diperbolehkan adalah ada teksnya, Anda baca satu-satu begitu ya. Oke, clear ya kira-kira ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas ya? Baik, kalau begitu bisa ditutup Mas, dipimpin untuk berdoa. Nanti kita bisa akhiri diskusi pada kesempatan kali ini. Silakan Mas.
dokter. Oke. Lagi dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita ketemu ke pertemuan kedua ya. Betul banget. Sehat semua? Ya, dok. Alhamdulillah. Baik, ini duduknya gantian ini. Iya. Kecuali ketuanya sama ini ya. Baik. Baik, berarti kan saya harus absen lagi nih. Ya, Mbak Liza. Bungaran ya? Iya. Oke, baik. Oke, sekarang kita mau pertemuan kedua ya. Sudah sama-sama mencari jawabannya? Sudah ya. Mungkin bisa disebutkan dulu kira-kira mencarinya di mana kemarin? Oh, boleh dari. Oke, kalau saya nyarinya dari ini dok. Saya tadi nanya ke dosen, beberapa nanya ke dosen setelah kuliah. Cuma ada juga yang nyari dari jurnal. Oke, baik. Saya juga tadi tanya sama dosen sama cari dari jurnal PubMed. Oh iya, tapi mungkin bisa lebih spesifik gak jurnal PubMed-nya apa gitu? Ini dari Pancreas Its Function Disorder, itu dari Monica Karpinska, terbitan 2022. Oh, baik. Terus dari mana? Kalau saya dari e-book dok, Process Food and Nutrition Care Process. Oke, baik. Terus? Kalau saya tadi ada ditanya dosen sama dari jurnal juga. Dosen di bidang Iya. apa? Nutrisi atau gizi atau penyakit di dalam? bagian, gizi. Oh, gizi. Baik. Oke. Lalu? Kalau saya dari NCBI, Fisiologi Pankreas Tapel. Oke. Terus? Saya juga dari jurnal NCBI Fisiologi Pankreas Oresida. Spesifiknya apa? Judulnya apa? Volume mungkin tahun? Judulnya Fisiologi Pankreas. Fisiologi pankreas. Oh, sama ya? Iya. Iya, ya nggak apa-apa juga. Tapi nggak toh belajarnya sendiri-sendiri ya. Iya. Lalu? Kalau saya dari buku Gaitan MH. Kaitan topiknya? Topiknya medical physiology secara umum. Oke. Terus? Saya Baik, Kak? dari buku dok, dari Study Guide for Sherwood Human Physiology. Ibu. E-book ya. Baik. 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 Saya kira sumbernya juga kredibel ya, yang bisa memperkaya dari diskusi kita di pertemuan kedua ini. Lalu saya ingatkan lagi ya, kita tutup ini ya, adik-adik mohon tutup gadgetnya. Kalau mau presentasi boleh pakai poin-poin, boleh dibuka lagi gitu ya, atau mungkin mau presentasi terkait apa ya, diagram, skematis, itu juga dipersilahkan kalau mau pakai gadget. Kalau subscriber tentu ya nggak mungkin ditutup ya, tapi kalau membaca itu yang kita nggak boleh. Tapi kalau membaca poin masih dipersilahkan gitu. Oke ya. Kita mulai saja, mungkin silahkan Mas Bungaran sebagai ketua untuk memulai. Sebelum kita mulai diskusi hari ini, teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, udah cukup. Kita langsung saja ya teman-teman ke step studi reporting. Nomor 1, mengapa diperlukan carbo loading sebelum berkegiatan fisik berat? Contohnya yaitu maraton. Ada yang mau menyampaikan dulu nih idenya? Juga nih kita bahas insulin, berarti kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan nomor 3. Nah, apa fungsi pankreas di sistem pencernaan yang ada insulin? Boleh? Oh iya. Mungkin Bisa. aku mau sedikit share tentang apa yang aku baca. Kalau dari yang aku baca itu fungsi pankreas secara umum ada 2. Dia dibedain jadi fungsi eksokrin dan juga fungsi endokrin. Kalau yang fungsi eksokrin itu dia untuk yang merilis enzim, sedangkan kalau yang endokrin itu untuk hormon. Nah bedanya kalau yang eksokrin itu dia rilisnya tuh menggunakan sebuah duct atau saluran, tapi kalau misalkan endokrin itu dia dirilis langsung ke darah. Gitu. Mungkin aku juga izin nambahin dari yang aku baca. Tadi yang disebutin Liza udah benar banget. Terus mungkin aku sedikit nambahin terkait
eksokrin dan juga endokrinnya tadi. Eksokrin ini kan tadi seperti yang dijelasin, dia itu merilis enzim. Nah, dia ini kerjanya itu lebih ke sistem pencernaannya. Kalau endokrin dia kerjanya lebih ke pengaturan kadar glukosa darah gitu. Nah, kalau dari eksokrinnya sendiri itu dia mensekresikan beberapa enzim, dan yang disekresikan itu enzim-enzim yang bentuknya belum aktif gitu. Ada beberapa kayak tripsin, kemotripsin, itu dia bisa memecah protein. Habis itu ada juga amilase, dia bisa memecah karbohidrat, dan juga ada lipase, dia bisa memecah lipid atau lemak gitu. Terus pankreas ini dia juga punya fungsi mensekresikan bikarbonat yang dia bisa menetralkan pH asam dari lambung tadi. Habis itu kalau yang endokrin, dia ini karena fungsinya lebih ke mengatur kadar glukosa darah, dia ini mensekresikan hormon-hormon. Nah, dia ini ada beberapa sel yang bekerja, itu ada sel alfa, sel beta, sel delta, sel epsilon, sama sel upsilon. Nah, hormon-hormon yang disekresikan itu ada glukagon. Glukagon itu dia bisa menaikkan kadar glukosa darah. Terus ada insulin, dia bisa menurunkan kadar glukosa darah. Habis itu ada juga somatostatin. Somatostatin ini dia bisa menginhibisi dari sekresi insulin, glukagon, dan lain-lain. Habis itu juga ada grelin. Grelin ini dia fungsinya lebih untuk menginhibisi sekresi insulin dan juga meningkatkan appetite. Sama yang terakhir itu ada juga pankreas polypeptide. Pankreas polypeptide ini dia lebih ke mengatur fungsi eksokrinnya, jadi kayak sekresi enzimnya dan lain-lain kayak gitu. Thank you banget, lengkap banget dari Vera. Aku mau nanya dong, atau mungkin teman-teman udah mau nanya dulu nggak? Boleh, duluan aja. Aku duluan. Aku tuh sebenarnya agak bingung yang apa namanya tadi enzimnya belum belum diaktifasi itu kan? Itu tuh maksudnya berarti cara aktivasinya gimana? Aku nggak ketemu ya kemarin pas itu. Dia itu nanti ada oleh sel dari enterokinase, berarti apa ya? Enzim atau Enterokinase ya? enzim. Ada enzim enterokinase, terus nanti dia bisa mengaktifasi enzim-enzim yang tidak aktif itu, karena si enzim-enzim ini dikeluarkan tidak aktif supaya dia istilahnya nggak memakan sel pankreasnya sendiri. Oh gitu. Thank you bang. Oke, aku jadi paham sekarang. Thank you. Mungkin ya teman-teman ada Aku yang mau tanya, itu enzim yang nggak aktif itu ada namanya nggak ya? Kayak atau emang Biasanya sebenarnya nggak aktif aja gitu? Ditambahin ogen gitu sih belakangnya, setahu aku kayak kimogen. Oke. tripsinogen gitu. Tadi papa mau nanya atau Intan? iya. Papa dulu boleh. Tadi aku mau nanya, aku belum nemu sih kemarin somatostatin kan nanti dia bisa menginhibisi insulin sama glukagonnya, itu ada penjelasannya nggak, kayak kapan dan bagaimana dia mekanismenya gitu? Karena fungsinya dia juga berkebalikan kan dalam mengatur kadar glukosa darah, jadi mungkin kalau kadar glukosa darahnya cenderung tinggi, nanti yang disekresikan lebih ke insulin. Terus kalau misal kadar glukosa darahnya rendah, berarti nanti yang cenderung disekresikan yang glukagon. Mungkin kalau sepaham aku kayak gitu. Iya, aku juga setuju sama Viera. Aku waktu itu baca kalau memang kadar gula darah kita tuh tinggi, itu insulin tuh bakal sebagai kayak yang membantu untuk ngambilin glukosa di dalam tubuh. Makanya itu juga ada yang aku pernah dengar juga resistensi insulin. Itu kan kalau misalkan glukosa dalam darah tuh nggak bisa kita ambil kan, terus bikin jadi glukosa darah tinggi. Namanya tuh diabetes mellitus selanjutnya. Aku mau konfirmasi sih, yang dari aku baca kemarin itu enterokinase tuh berarti dia di ini kan ya, di usus halus gitu, atau dia tuh ada di pankreas, bukan kan ya? Iya, Di usus usus halus. halus. Makanya kayak nanti enzim-enzimnya tuh seingat aku yang aku baca dia bakal keluar ke usus halus, terus baru aktifnya di usus halus gitu kan. Di Iya, pankreas tuh iya, dia iya. masih yang non aktif gitu. Oke, sip. Oke, ada lagi mau tambahin? Ya sudah cukup. Ya cukup ya di nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Oke, baik. Mind mapnya sudah dokter. Itu udah ada yang kami tambahkan. Ya.
Mungkin balik lagi ke dokter kalau ada open dialog, silakan. Oke, ya di sesi ini saya kira sudah cukup ya. Saya juga cukup puas dengan diskusi pada hari ini. Masing-masing berkontribusi, nggak ada yang kelihatan diem ya. Kayak kemarin kan udah masih ada agak malu-malu, sekarang sudah mulai muncul lagi nih. Terus kemudian terima kasih juga kontribusi semuanya, khususnya juga leader sama subscriber yang membantu. Nah ini untuk next meetingnya saya pikir ini nanti gantian ya. Nah nanti gantian, jangan Mas Bungaran terus, kasihan dia. Jadi biar yang lain, Mas Ian atau yang lain untuk merasakan sebagai leader. Ya memang salah satu tujuan dari tutorial yaitu salah satunya juga melatih soft skill, bagaimana menjadi leader, punya tanggung jawab di dalam satu grup begitu ya. Terus tadi sumbernya juga dipakai juga akhirnya relevan juga ya, dan saya pikir yang istilahnya yang Anda diskusikan ini mungkin masih ada sesuatu yang ingin diketahui lebih lanjut, itu jadiin LO pribadi. Ya Anda lebih lanjut lagi nanti belajarnya, mencari tahu sendiri atau diskusi lagi. Saya yakin mesti nggak puas. Kalau bisa malah nggak puas di sini. Kalau bisa tetap ada PR lagi begitu ya. Nah, mumpung Anda ini belajarnya istilahnya sudah sampai jauh nih ya. Nah, kalau ada LO lagi begitu nanti langsung dicari lagi. Ya, kalau nggak ketemu nanti mungkin masih ada panel discussion ya, nanti bisa ditanyakan, didiskusikan di sana. Itu ya. Insya Allah kita akan akhiri ya pertemuan kali ini. Kita bisa ketemu di lain kesempatan pada tutorial berikutnya. Mungkin tutornya bukan saya. Ya, tapi saya berharap apa yang sudah Anda praktekkan, baik 7 jamnya, baik keaktifannya, baik lingkungannya, ini ketika Anda berdiskusikan, wah luar biasa serunya nih. Ini bisa dipertahankan, meskipun itu tutornya bukan saya. Jadi harusnya ya tetap seperti ini. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu atau cukup? Cukup ya. Baik, kalau begitu saya kembalikan lagi kepada ketua untuk menutup diskusinya ya. Silakan.